Tadi kita sudah simak bersama informasinya bahwa Indonesia, Pak, disebut menjadi salah satu negara nih yang mulai jadi perhatian dunia terkait teknologi 5G. Sebetulnya dari segi kesiapan dan juga penetrasinya seperti apa sih Anda melihatnya, Pak? Jadi Mbak Andi, pertama Indonesia adalah salah satu yang konsisten sekali untuk terus memanfaatkan digitalisasi ini dalam rangka menumbuhkan ekonomi maupun pertumbuhan sosial kemasyarakatan. Jadi ini yang pertama. Karena kita percaya maka pertumbuhan infrastruktur internet khususnya itu terus didorong baik oleh pemerintah maupun oleh swasta yang memanfaatkan banyak sekali teknologi baru gitu. Nah, teknologi baru itu diantaranya hari ini adalah adopsi 5G ini yang tadi disampaikan India sudah, Cina sudah, sekeliling kita sudah, dan seterusnya. Sudah saatnya kita mulai serius untuk bagaimana bersama-sama dengan pemerintah dan ekosistem ini menumbuh kembangkan, membangun 5G ini. Jadi 5G ini adalah sebenarnya perbedaannya dengan 4G yang kita nikmati sekarang adalah hanya soal kecepatan, di mana kecepatan itu sudah akan melampaui 1 giga secara teoritis gitu ya. Walaupun nanti di dalam lapangan pasti akan ada rata-rata dari situ. Kemudian latensi rendah. Nah, sehingga dengan dua hal tersebut, pemanfaatan 5G itu bisa digunakan untuk berbagai macam sektor-sektor yang saat ini memerlukan, terutama adalah fixed broadband, mobile broadband, dan juga IoT yang akan dipakai untuk mendorong industri maupun layanan yang lain, Oke. Mbak Andi. Tapi kalau dari segi perkembangan atau pengembangannya sendiri, Pak, seperti dengan infrastruktur, apakah memang kita sudah on track atau justru ternyata masih di early stage dibandingkan negara lain? Ya, Indonesia ini kan sudah melepas pasar itu hampir 20 tahun ya sekarang ya. Sehingga tentu saja peran pemerintah ini mengecil dalam konteks penyediaan. Nah, oleh karena itu, karena ini semua most of industri itu adalah swasta, tentu konsideran ataupun pertimbangan swasta untuk membangun itu akan menjadi sangat fokus kepada apakah investasi itu kembali atau tidak, apakah revenue-nya stabil atau tidak, dan seterusnya. Mungkin ini yang perlu kita bahas, kolaborasi atau mencari bottleneck yang ada gitu ya. Oke, apakah memang saat ini dari pihak swasta sendiri melakukan pertimbangan termasuk karena nilai investasinya dirasa ini cukup besar, Pak Sarwoto? Ya, jadi tadi saya sambung bahwa mengapa adopsi di Indonesia terutama yang didorong oleh sektor swasta ini kurang cepat gitu. Adopsi 5G itu kan sebenarnya sudah mature kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Nah, tapi beberapa yang kita dengar dari teman-teman telco bahwa mereka masih belum percaya terhadap stabilitas revenue dari investasi yang akan ditanamkan. Mengapa? Karena satu, 5G itu ada suatu kekhususan dibanding 4G adalah use cases. Jadi use case 5G ini sangat spesial gitu. Dia bisa dipakai membuat suatu pasarnya menjadi segmented. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi handset, take off posisi handset yang bisa memakai 5G ini di Indonesia persen, sehingga dalam hal stabilitas revenue tersebut operator masih menunggu kira-kira ada nggak selain driver revenue juga efisiensi dari cost apabila mereka menggelar jaringan 5G. Jadi ini ada suatu semacam antagonisme gitu yang dua-duanya harus diselesaikan gitu. Oke,
Itu Tapi Pak Mbak Andi. Sarwoto, ada beberapa pihak yang menilai bahwa jaringan 5G ini belum terlalu dibutuhkan di Indonesia karena melihat dari perkembangan yang ada, misalkan 4G saja belum merata ke pelosok-pelosok. Ya sebenarnya kalau bicara pemerataan sekarang tinggal sedikit sih. Jadi pemerintah melalui Bakti kan sudah terus bekerja keras untuk memeratakan internet ini dan saya rasa masih tinggal 2-3% lagi lah daerah 3T itu yang belum terlayani. Tetapi lagi-lagi bagaimana pemanfaatan ini kan kembali kepada user. User hari ini itu masih happy dengan kecepatan 4G itu karena yang namanya OTT atau semacam sosial media dan yang lain, social commerce dan lain-lain itu Oke, merasa cukup gitu ya, merasa cukup untuk manfaatkan 4G gitu. oke Pak Sarwoto. Tapi Itu Mbak mengingat Andi. Sehingga perkembangan dan juga distribusi dari infrastruktur 5G di Indonesia, seberapa besar sih ini cukup tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan juga bagaimana sejauh ini Anda melihat kesiapan operator untuk mendukung terkait dengan perkembangan 5G di tanah air? beberapa operator ya mungkin hampir seluruh operator sudah melakukan uji coba ya beberapa use case semacam kemarin ada Mandalika kemudian event-event tertentu itu adalah use case yang bisa dilayani oleh 5G dengan kecepatan yang tinggi dan yang lain tetapi kita juga melihat use case seperti kesehatan itu di luar negeri sudah dipakai misalnya operasi menggunakan robot telerobotic operation gitu ya. Itu juga mesti memerlukan 5G ke depannya karena diperlukan kecepatan tinggi, latensi rendah, stabilitas dan seterusnya. Jadi hari ini kalau ditanya di Indonesia, masyarakat kebanyakan itu masih happy dengan harga uji yang terjangkau, kecepatannya masih menyenangkan lah gitu buat mereka. Tetapi begitu kita akan pergi kepada use-case tertentu, justru kita memerlukan suatu pendalaman gitu, pendalaman lagi industri-industri seperti apa yang benar-benar secara stabil memberikan revenue yang recurring gitu bagi operators yang berinvestasi untuk segera mendeploy 5G ini gitu.